Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-6 dari hari yang kedua pada daurah kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dhawabiq Al-Fiqhiyah karya Ibnu Mibrat rahimahullah ta'ala. Kita akan membaca kaidah yang ke-22. Berkata penulis Al-Imam Ibnu Mibrat rahimahullah ta'ala, At-Thaniyatu wal-Ishrun, yang ke-22. Di sunnah salat, tentang sunnah salat. Kata beliau, sunnah salati qisman. Sunnah salat itu terbagi dua. Sunnahun aqwal, ada sunnah yang berkaitan dengan ucapan. Kemudian beliau sebutkan ada 12. Nanti setelahnya beliau sebutkan sunnah yang berkaitan dengan perbuatan. Ya. Dan tentunya di dalam pembahasan sholat yang paling banyaknya adalah pembahasan apa? Sunnah-sunnahnya. Jadi ini enaknya kalau punya kaidah. Pertama yang paling penting ditentukan dulu apa yang rukun, apa yang wajib. Kalau dia bukan rukun, bukan wajib, berarti itu adalah apa? Itu adalah sunnah. Ini kalau orang punya kaidah, akan memudahkan dia mengukur ilmu itu. Supaya kalau ditanya tentang suatu masalah, dia hanya ikat dasar kaidahnya, yang lainnya dia akan ketahui. Baik. Kalau dia ingat rukun ada 12, kemudian kewajibannya juga telah dilihat, maka selain yang wajib dan selain yang rukun, itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Beliau katakan sunan as-salati qisman. Sunnah salat ada dua jenis. Yang pertama sunanun atau sunan aqwalin. Ada sunnah dari ucapan. Iya. Ibni Ashar. Kalau ingin lebih terangnya di Arab dibaca Ibna Ashar. Walaupun punya sisi Arab. Jadi Ibni Ashar itu dari aqwal. Dari sunan 12 berkaitan dengan aqwal. Jadi sunnah yang berkaitan dengan ucapan ada 12. Yang pertama adalah al-istiftah. Yang pertama adalah istiftah. Membaca doa istiftah. Membaca doa istiftah ini dia dari sunnah salat. Karena tuntunan doa istiftah itu hanya ada dari pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu hanya memberikan makna sunnahnya. Tidak memberikan makna wajib dan tidak pula memberikan makna apa? Rukun. Iya. Dan doa istiftah banyak ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, sampai akhir doa. Ini di antara yang paling sahih ya, sebab dia dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ada Allahumma inni wajjahtu wajhiya, lebih panjang sedikit. Ini dalam riwayat Muslim. Dan di kebanyakan buku-buku fikih Hanbaliyah disebutkan doa istiftah yang ringkas. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini ringkas doa istiftahnya. Sebab ini lebih mudah dihafal oleh orang umum.
timbang diberikan hafalan Allahumma inni wajjahtu wajhiya. Yang saya ingat di pelajaran SD dulu yang disuruh hafalkan. Dan banyak dari kawan-kawan yang tidak bisa menghafalnya karena panjang doanya. Ya. Berbeda kalau diajarkan yang kecil atau yang ringkas, maka itu lebih baik. Subhanakallahumma bihamdik, tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Meringkas dan dengan maknanya juga luar biasa. Nah, ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ada doa-doa istiftah lain yang paling baik mengumpulkan konteks doa istiftah ini dari apa yang saya baca adalah kitab Syekh Al-Albani rahimahullah di sifat salat Nabi. Beliau mengumpulkan riwayat-riwayat yang sahih tentang doa istiftah. Maka ada baiknya seorang menghafalnya, dia sering-sering dalam membacanya. Itu dari sunnah salat. Dari sunnah salat. Kalau dia sunnah, siapa yang masbuk? Imam sudah membaca, apakah dia membaca istiftah? Hah? Jawabannya, dia tidak boleh membaca istiftah. Karena dia ada kewajiban untuk mendengar apa? Untuk mendengar bacaan imam. Fa'idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Al-Quran, dengarkanlah dan diam. Ini kewajibannya untuk mendengar bacaan imam. Kecuali kalau imam membaca Al-Fatihah. Kecuali kalau makmum membaca Al-Fatihah, dia boleh tetap membaca Al-Fatihah. Jadi mendengar imam hukumnya wajib, membaca istiftah hukumnya sunnah. Jadi tidak mungkin imam sudah membaca, sore masbuk datang dia membaca istiftah. Dia tinggalkan kewajiban untuk melaksanakan yang apa? Yang sunnah. Karena itu istiftahnya ditinggalkan. Ya, istiftahnya ditinggalkan. Baik. Kalau dia masuk. Kemudian sunnah yang kedua, wa ta'awud. At-ta'awud. Atau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Quran, maka isti'adalah pada Allah dari syaitan ar-rajim. Iya. Dan datang dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW sebelum membaca bacaan Al-Quran, beliau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari riwayat dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, bisa dibaca lengkap. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bacaan paling lengkap. Jelas ya? Dan kalau dia ingin ringkas, dia baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim saja boleh. Dan ini dari apa? Dari sunnah. Ya. Dari sunnah di dalam salat. Baik. Kemudian sunnah yang ketiga. Kata beliau, wa qira'atul basmalah, dan membaca basmalah. Itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika disebutkan dia di sunnah, maka sudah jelas mazhab penulis bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak terhitung ke dalam Al-Fatihah. Kalau dia terhitung di Al-Fatihah, tentunya akan beliau terangkan kecuali basmalah yang di surah Al-Fatihah. Jadi tatkala beliau terangkan basmalah saja begini, ini menunjukkan bahwa beliau menganggap basmalah semuanya sunnah untuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan basmalah sunnahnya adalah tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Karena Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat tidak ada yang menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan hadis-hadis
yang menjelaskan tentang bolehnya menjaharkan, semuanya ada kelemahan, tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat. Karena itu, yang sunnah di dalam membaca basmalah adalah tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Baik. Kemudian yang keempat, wa qaulu amin, dan membaca amin. Membaca amin. Sebab pembacaan amin ini disyariatkan ketika imam mengaminkan. Bagaimana dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza ammana al-imam fa aminu." Apabila imam mengaminkan, maka hendaknya kalian mengaminkan. Iya. Jadi membacanya adalah disunnahkan. Kalau imam tidak membaca, maka itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan sunnahnya di dalam mengaminkan, makmum mengikuti, menepati takmim imamnya. Kalau dia dahulu tidak apa-apa. Ya, tapi afdalnya dia tetap tidak mendahului imam. Jadi kalau imamnya sudah membaca A, maka makmum sudah bisa ikut amin. Ya. Dan dalam mengaminkan, afdalnya dipanjangkan. Tapi memanjangkannya bukan seenaknya. Ya. Memanjangkannya 1 menit. Maka ini tidak diperbolehkan sebab keluar dari kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab paling banyak 6 harakat. Dan ayat di ketentuan kebanyakan ahli qiraat itu hanya 2 harakat. Kecuali di qiraat Nafi boleh 4 harakat. Jadi amin 6 paling panjang 6 harakat. Hanya 2 kalau di qiraat Nafi bisa 4 amin. Jelas ya? Ini satu bacaan. Dan boleh dibaca juga amin, hanya tidak dipanjangkan. Amin. Ya. Dan dua-duanya bermakna kabulkanlah. Itu 2 bacaan di dalam bahasa Arab, disebutkan di dalam buku bahasa. Ya, tapi sunnahnya syah di dalam hadis Nabi memanjangkan amin. Baik. Kemudian yang kelima atau yang keenam, wal jahru. Dan disunahkan menjaharkan. Maksudnya di salat-salat jahriyah, yaitu di salat subuh, di salat maghrib, dan di salat isya, serta di salat Jumat. Apa? Baik, yang kelima sekarang ya. Yang kelima, wa qira'atus surah, dan membaca sebuah surah. Ya. Untuk membaca sebuah surah setelah Al-Fatihah. Ini pada 2 rakaat pertama dari sholat. Pada 2 rakaat pertama dari sholat. Dan di sini penulis menghitungnya di dalam sunnah. Dan ini juga letak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa membaca surah itu hukumnya wajib bukan sunnah. Kenapa? Sebab tidak pernah dinukil dari Nabi, beliau tidak membaca surah di 2 rakaat pertama. Bahkan tuntunan beliau di dalam membaca surah setelah Al-Fatihah di 2 rakaat pertama itu dinukil dengan penukilan yang sangat banyak. Ada bacaan-bacaan beliau di sholat subuh, bacaan beliau di sholat zuhur, di sholat asar, bacaan beliau di sholat maghrib, di sholat isya. Iya. Karena beliau tidak pernah dinukil meninggalkannya, dan ini memberikan kesan kewajiban, maka saya kira pendapat ulama yang menganggap itu wajib, mungkin itu yang lebih dekat. Ya. Kalau dimasukkan kepada kewajiban, lebih tepat daripada dikatakan dia sunnah. Jelas ya? Ini membaca surah. Baik, yang keenam, menjaharkan bacaan. Menjaharkan bacaan
Ini pada salat subuh, salat maghrib, salat isya, dan salat Jumat. Ya. Nah, Nabi SAW menjaharkannya. Maka menunjukkan disunnahkannya. Baik. Kemudian wal ikhbar, dan tidak menjaharkan. Ini tidak menjaharkan pada salat apa? Pada salat zuhur dan salat asar. Tidak dijaharkan. Ini ikhbar. Iya. Jika ada seorang imam misalnya, dia membaca di salat maghrib, imamnya lupa menjaharkan. Dia baca Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah baru ingat. Maka di sini dia meninggalkan apa? Meninggalkan sunnah. Apakah dia ulangi membaca Al-Fatihah lagi? Jawabannya tidak diulangi. Sebab tidak boleh mengulang-ulangi membaca apa? Mengulangi sunnah. Karena hal yang disunnahkan dia ulangi. Iya. Jadi kalau dia sudah pas ingat setelah membaca Al-Fatihah, langsung dia baca surah saja. Dia jaharkan. Dia jaharkan. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ke-8 dari sunnah, wa qawlu min as-sama'i wal ardi ba'da tahmid. Membaca mil'a as-sama'i wal ard setelah tahmid. Setelah membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tahmid Rabbana walakal hamd. Ya Rabbana walakal hamd bisa 4 bacaannya. Bisa Rabbana lakal hamdu, tidak ada wawunya. Rabbana lakal hamdu, langsung lakal hamdu. Dan bisa Rabbana wa lakal hamdu, ada wawunya. Wa lakal hamdu. Yang ketiga ditambah Allahumma di depannya. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dan yang keempat Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Ini 4. Semuanya ada di dalam hadis. Dan semuanya sahih. Iya. Jadi setelah imam membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian diikuti Rabbana walakal hamd, maka boleh ditambah setelahnya dengan doa. Misalnya ditambah mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini boleh ya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan boleh ditambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada doa-doa yang disyariatkan. Ya. Dan di antara yang paling bagus menyebutkan doa-doa ini adalah Syekh Al-Albani. Beliau kumpulkan riwayat-riwayatnya dalam sifat salat Nabi. Bisa dihafal doa-doa itu dari buku beliau. Dan ini hukumnya sunnah. Kalau tidak dibaca tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang ke-9 dari sunnah yang berkaitan dengan ucapan wa ma zada ala at-tasbihatil wahidah fi ruku'i was sujud. Apa yang melebihi 1 kali tasbih dalam ruku' dan sujud. Kita sudah sebutkannya dari kewajiban di dalam salat yang membaca tasbih dalam ruku' dan sujudnya walaupun sekali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Sekali batas wajibnya. Kalau dia baca 2 kali, 3 kali, maka itu adalah apa? Itu adalah sunnah. Dia ingin lebih 3 kali nggak apa-apa. Ya. Dia ingin lebih 3 kali, tidak ada masalah. Karena Nabi SAW di dalam salat malamnya, beliau rukuknya, berdirinya, lamanya hampir mirip dengan rukuk dan sujudnya. Menunjukkan bahwa beliau di bacaan rukuk dan sujud diperbanyak. Iya, diperbanyak. Tapi khusus untuk salat wajib, tidak boleh seorang itu terlalu panjang. Iya. Di dalam sujud dan rukuknya. Jangan sampai dia membaca surah Al-Waqiah di salat subuh. Surah Al-Waqiah perlu waktu 20 menit untuk membacanya. Dia rukuk 20 menit juga. Ya. Ini keliru ya. Kalau salat malam tidak ada masalah, tapi di salat
as-salaf tidak melakukan hal yang seperti itu. Ini nukil dari mereka yang paling banyak mungkin tasbihnya sekitar 9 kali atau yang semisal itu paling banyak. Iya. Nah, ukuran disebut dalam sebagian hadis disebutkan ada riwayat 3 kali, walaupun riwayatnya memang ada kritikan dari sisi pembahasan ilmu hadis. Namun ini batasan sekitar itu. Dan telah syah dari Nabi SAW, beliau memerintah untuk siapa yang salat mengimami manusia hendaknya paling khafif, dia memperingatkan. Iya. Baik. Kemudian yang ke-10, wa 'alal marrati fi su'alil maghfirah. Demikian pula kalau dia baca lebih dari sekali dalam meminta maghfirah. Dan kewajiban dia membaca Rabbighfirli pada duduk di antara 2 sujud sekali. Rabbighfirli. Kalau dia baca kedua, ketiga, maka itu sunnah. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Iya. Kemudian yang ke-11, kata beliau wa ta'awud fi tasyahhud al-akhir. Dan membaca ta'awud pada tasyahhud yang terakhir. Maksudnya di sini ta'awud di tasyahhud terakhir yaitu berlindung dari 4 perkara. Nah, ta'awud artinya berlindung. Ta'awud dari apa? Yaitu dari 4 perkara. Yaitu yang diterangkan dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, sebutkan idza faraga ahadukum min at-tasyahhud falyata'awwad billahi min 4. Apabila salah seorang dari kalian selesai dari tasyahhud, hendaknya dia ta'awud dari 4 perkara. Min adabi jahannam, min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi boleh dia berkata a'udzu billah apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dia ta'awud seperti itu. Dan ini oleh penulis dihitung sunnah. Dihitung sunnah. Tapi di konteks hadisnya perintah, fal yata'awwad, perintah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menganggap bahwa ini menunjukkan mana wajib. Karena tidak ada yang memalingkannya dari kewajiban. Asal dari perintah di pembahasan ilmu ushul fikih asalnya menunjukkan mana wajib. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya. Ya. Walaupun kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Tapi mungkin ulama yang mengatakan wajib karena asalnya di sini perintah, itu adalah pendapat yang punya sisi kekuatan. Ya, jelas ya? Kalau dimasukkan di dalam kewajiban, saya kira bukan hal yang jauh dari benar. Baik, ini yang ke-11. Ta'awud bi tasyahhudil akhir. Kemudian yang ke-12, wal qunut fil witri. Dan qunut pada witir. Dari ucapan juga qunut di witir. Dan di witir saja ya, bukan di semua salat. Sebab Nabi SAW mengajarkan kepada Al-Hasan bin Ali doa qunut di witir. Allahumma hdini fi man hadait, wa atini fi man atait, wa tawallani fi man tawallait, dan seterusnya. Diajarkan di mana? Di qunut witir. Tidak dibaca di qunut subuh. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Baik. Ini 12 ya, dan masih ada yang belum disebut oleh penulis. Dari sunnah yang jelas. Seperti berdoa sebelum salat. Nah, dalam hadis Ibnu Mas'ud dikatakan, "Tsumma liyatakhayyar min ad-du'a'i ma syaa." Kemudian hendaknya dia memilih dari doa apa yang dia sukai. Dan Nabi telah mengajarkan doa kepada para sahabat. Antaranya Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk beliau berkata di doanya sebelum salam, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Ya. Dan juga telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada Mu'adz untuk mengucapkan di dubur kulli salat. Di dubur setiap salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan dubur di sini ada 2 penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang menafsirkan dubur bermakna setelah salam.
dia membaca doa itu. Jadi kalau dibaca setelah salam berarti dia dari zikir setelah salat. Dari menafsirkannya bahwa doa ini dibaca sebelum salam. Dan ini pendapat lebih kuat. Karena kata dubur di dalam bahasa Arab, dubur sesuatu adalah bagian dari sesuatu itu, tidak terpisah dari itu. Ya, kalau dikatakan dia di dalam salat itu lebih tepat. Jelas ya? Ini di antara sunnah juga. Tidak disebutkan oleh penulis. Rahimahullahu ta'ala. Dan mungkin ada yang lainnya. Tapi di sini sekedar isyarat dari beliau. Ya. Dan beliau sendiri tidak menyebutkan secara terperinci sunnah-sunnah yang berkaitan dengan perbuatan. Beliau hanya berkata wasunanul af'alin. Yang kedua dari sunnah di dalam salat ada yang tergolong ke dalam sunnah berkaitan dengan perbuatan. Wajib qariban min 20 sunnatan. Dan sunnah yang seperti ini sekitar 20. Hanya sekitar 20. Wa rubbama zada. Dan kata beliau mungkin lebih daripada ini yang berkaitan dengan perbuatan. Itu tadi berkaitan dengan ucapan ya. Berkaitan dengan perbuatan mungkin sekitar 20. Baik, tidak ada masalah. Beliau di sini tidak merinci. Mungkin saya agak merinci sedikit. Ya, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan perbuatan. Nah, baik, dari sunnah-sunnah yang berkaitan dengan perbuatan, bukan berkaitan dengan ucapan, adalah mengangkat kedua tangan. Jadi takbiratul ihram itu takbirnya, takbir perpindahan itu takbirnya. Mengangkat tangannya lain lagi. Jelas ya, mengangkat tangan itu sunnah tersendiri. Kalau dia takbiratul ihram sambil mengangkat tangan, jadi dia lakukan rukun, dia lakukan apa? Dia lakukan sunnah. Jadi mengangkat tangan ini termasuk sunnah di dalam sholat, sunnah perbuatan. Dan ia disunnahkan pada 4 tempat. Yang pertama pada takbiratul ihram. Dan yang kedua ketika takbir untuk ruku. Dan yang ketiga ketika takbir i'tidal. Dan yang keempat ketika takbir dari tasyahud pertama naik ke apa? Tasyahud kedua. Naik kepada dari tasyahud pertama naik ke rakaat ke-3. Ini 4 tempat seorang takbir mengangkat tangan. Ya, ini yang diterangkan dalam hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari. Dari 2 jalur riwayat, 2 konteks di dalam Sahih Al-Bukhari. Adapun selain dari 4 tempat ini ada hadis-hadis. Tapi ini menjadi letak pembahasan di kalangan ulama. Iya. Dan sebagian ulama kita yang membahas, ada yang menguatkan. Karena itu antum lihat di pembahasan sifat salat Syekh Al-Albani, pada sebagian tempat beliau terangkan mengangkat kedua tangan, keadaan Nabi mengangkat kedua tangan. Namun kebanyakan ulama di Yaman mereka menganggap seluruh hadis yang mengangkat tangan selain dari 4 tempat semuanya ada kelemahan di dalamnya. Terhitung dalam riwayat yang syadz. Iya. Baik. Ini contoh dari sunnah berkaitan dengan perbuatan mengangkat tangan. Demikian pula meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat sholat. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini hukumnya sunnah. Jelas ya? Memang hadis-hadis yang menjelaskannya mutawatir, tapi hanya berkaitan dengan perbuatan. Berkaitan dengan perbuatan, dan itu paling tinggi menunjukkan makna sunnah. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Di sebagian riwayat meletakkannya disebutkan sebagian tangan ada yang di atas punggung tangan, ada yang di pergelangan dan sedikit di tulang as-sa'id. Tulang as-sa'id ini antara pergelangan dan pertengahan. Antara siku dan pergelangan di pertengahan sampai ke pergelangan. Ini disebut as-sa'id.
Jadi diletakkan begini, meletakkan di sebagian riwayat. Sebagian riwayat yang lain Nabi menggenggam. Ya, digenggam. Jelas ya? Beda meletakkan dengan apa? Menggenggam. Ya, kalau dia meletakkan begini, sunnahnya begini. Kalau dia menggenggam silakan. Dia menggenggam begini boleh. Ya, digenggam begini juga boleh. Ya. Karena ini ada kemudahan. Seorang kalau misalnya sedang sholat berjamaah dia gini akan membuat sempit orang yang di sampingnya. Jadi kalau dia begini mungkin, apalagi di kondisi orang sempit, ini akan lebih memudahkan. Lebih memudahkan. Tapi digenggam ya, digenggam, dia diletakkan. Baik. Ini di antara contoh sunnah. Kemudian antara contoh sunnah lain, ya. Yang berkaitan dengan perbuatan adalah ketika rukuk, posisi tangannya, Nah, posisi tangannya di atas lutut, dia apa? Direnggangkan. Posisi jari jemarinya di atas lutut direnggangkan. Ya, tidak digenggam begini, tapi direnggangkan. Ya. Kemudian punggung diluruskan dan tangan bisa dilipat sedikit. Nah, ini semuanya syah dalam hal ini. Nah, adapun berkaitan dengan masalah turun ke sujud, apakah dia mulai dengan tangan atau lutut dulu, kemudian tangan, ini juga berkaitan dengan sunnah perbuatan. Tapi dalam hal ini pendapat yang lebih kuat bahwa dua-duanya boleh. Boleh tangan dahulu kemudian lutut, dan boleh lutut dahulu kemudian apa? Kemudian tangan. Karena asalnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang tidak boleh tangan dahulu kemudian lutut, demikian pula sebaliknya hadis yang menerangkan tidak boleh lutut dahulu kemudian tangan, ini juga hadis yang lemah. Semuanya ada kelemahan. Jadi kalau asalnya semuanya lemah, ada keluasan. Boleh dua-duanya. Ya, dan memang di mazhab Imam Malik yang akan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh dua-duanya. Tapi mereka menguatkan boleh dua-duanya karena hadisnya dianggap dua-duanya sahih. Jelas ya? Nah, bagi yang menganggap hadisnya dua-duanya lemah seperti Syekh Mukbil rahimahullah, beliau melemahkan dua-duanya. Dan ada dari sebagian penuntut ilmu yang menulis risalah khusus tentang kelemahan hadis-hadis ini. Diberi pendahuluan oleh Syekh Mukbil, risalah yang bagus. Diterangkan kelemahan hadis-hadis tangan dahulu kemudian lutut, demikian pula lutut dahulu kemudian apa? Tangan. Jadi asalnya ada keluasan. Dan ini yang lebih tepat insyaallah. Dan juga syah dari Imam Ahmad, beliau juga berpendapat Imam Malik ya sama siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau dalam masalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tadi, di mana diletakkan, di atas dada atau di perut atau di bawah perut? Ya. Ini ada 3 pendapat. Ya, tapi yang meletakkannya di atas leher begini itu jelas keliru. Ya. Ada yang biasa gini dia letakkan. Dianggap dirinya meletakkan di atas dada, sebenarnya itu meletakkan di atas leher. Ya. Ini keliru ya, berlebihan. Ya. Baik, hadis yang mengatakan boleh diletakkan di atas pusar itu lemah. Dan di bawah pusar juga lemah. Yang paling mendingnya adalah hadis yang mengatakan diletakkan di atas dada. Itu yang paling mending kelemahannya. Karena dia dari mursal siapa? Mursal Tawus. Dan mursal itu dari golongan hadis yang dhaif. Jelas ya? Yang paling mending kelemahannya. Karena itu Imam Ahmad berpendapat boleh dia letakkan di mana saja dalam sebagian riwayat. Boleh di atas dada, boleh di perut, boleh di bawah, silakan. Ya, sebab tidak ada hadis yang kuat menjelaskan di mana. Nah, ini yang diamalkan oleh sejumlah ulama kita di masa ini. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian di antara sunnah juga
sudah kita bahas tadi tentang duduk iftirash, duduk tawarruk, itu berkaitan dengan sunnah ya. Kemudian berisyarat ketika menunjuk. Ya. Seorang ketika membaca tasyahud dia berisyarat. Berisyarat dengan dari telunjuk ini semuanya masuk ke dalam sunnah. Ya. Kemudian dari sunnahnya tidak digerakkan, dari sunnahnya tidak digerakkan jari telunjuk tersebut. Sebab itu asalnya dalam gerakan salat tidak ada gerakan kecuali dengan dalil. Nah, hadis yang mengatakan digerakkan ketika tasyahud itu hadisnya ada kelemahan syad, khusus untuk kata yuharrikuha. Iya. Dan ini semuanya pembahasannya adalah hal yang dimaklumi. Baik. Kemudian juga di posisi sujud ada sunnah-sunnah gerakan juga, bagaimana dia meletakkan tangannya ketika sujud. Ya. Dan bagaimana posisi sikunya tidak boleh merapat ke bumi, tapi dia renggangkan, dia keluar. Ya. Sebab Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Buhaina, riwayat Bukhari dan Muslim, dia sujud dan beliau mengembangkan kedua sikunya sampai kelihatan kedua ketiak beliau. Jelas ya? Ini kalau dia sholat sendiri ya, dia sebagai imam. Kalau sholat berjamaah tak mungkin begini. Ya, kasihan tetangganya. Jelas ya? Karena itu tadi saya berikan kaidah. Sunnah itu kalau bisa memberikan gangguan kepada orang itu tidak disunnahkan untuk dia lakukan. Jelas ya? Disunnahkan untuk dia lakukan. Ya. Baik. Ini kaidah sebenarnya bermanfaat kalau dibahas di banyak ini. Ya banyak sekali pembahasannya termasuk dalam meluruskan shaf. Ya, bukan artinya itu dirapatkan. Tapi kaki orang di sampingnya dengan diinjak. Biasa saja merapatkannya. Bukan hal yang mengganggu orang. Jelas ya? Jadi dirapatkan supaya tidak ada celah syaitan masuk. Ya, tidak ada celah untuk syaitan masuk di dalamnya. Ya. Baik. Demikian pula bersandar di atas tangan ketika bangkit. Bersandar di atas tangan dan tangan itu dibuka, tidak dikepalkan. Ada hadis yang menjelaskan dikepalkan dan hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Iya. Baik. Ya. Di posisi kaki ketika sujud, itu kakinya ditegakkan, jari jemari menghadap ke kiblat. Syahadid dalam hal itu. Adapun kedua tumit dirapatkan, itu memang ada sebagian hadis dalam Mustadrak Al-Hakim dan riwayatnya dianggap syadz oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam ta'liq beliau terhadap Mustadrak. Iya. Baik. Ini beberapa contoh ya, saya hanya ingin mengisyaratkan saja. Iya. Baik, selesai di kaidah yang ke 22. Kita berpindah kepada kaidah yang ke 23. Kata penulis rahimahullah taala, at-thalithatu wal 20. Kaidah yang ke 23. Dikasih antara dua kurung oleh muallif di asbabi sujud sahwi, tentang sebab-sebab sujud sahwi. Di kaidah yang ke-23 ini pembahasannya tentang sebab-sebab yang mengharuskan adanya sujud sahwi. Ya. Kalimat as-sahwu itu artinya lupa. Jadi sujud ini kaitannya apabila seseorang itu apa? Seseorang itu melakukan kelupaan di dalam sholat. Ya. Nah, ini disebut dengan as-sahwu. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia menambah karena sengaja, ada sujud sahwi atau tidak? Tidak ada, batal sholatnya kalau dia menambah. Ya, dia mengurangi dengan sengaja. Ini juga tidak sujud sahwi kalau dia sengaja. Jelas ya? Nah, bukan lupa.
Dan sujud sahwi itu karena lupa. Baik. Sujud sahwi ini disandarkan kepada kata lupa karena sujud ini disyariatkan oleh sebab lupa. Begitu maksudnya. Kata beliau sebab sujud sahwi salah. Sebab-sebab sujud sahwi ada 3. Ada 3 sebab sujud sahwi. Yang pertama ziyadatun. Pertama pernah menambah. Iya. Karena dia menambah. Dia menambah ruku, atau menambah sujud, menambah berdiri, atau menambah duduk. Ya. Ini jenis-jenis apa? Tambahan. Yang pertama ya karena menambah. Yang kedua wa naqsun, karena mengurangi. Yang ketiga wa syakkun, karena dia ragu. Karena dia ragu. Ini 3 sebab secara umum. Baik kita rinci dari sebab yang pertama. Karena dia menambah. Iya. Karena dia menambah. Seorang yang menambah dan dia lupa. Ya, dia lupa. Ini diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Karena syahid dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zada ar-rajulu aw naqasa falyasjud sajdatain." Apabila seorang lelaki menambah di dalam salatnya atau mengurangi, hendaknya dia sujud 2 kali sujud. Ini sujud sahwi. Ya. Hendaknya dia sujud 2 kali sujud. Dan ini sujud yang sifatnya tambahan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan rukun. Ya. Dan apa berkaitan dengan rukun yang dia tambah? Dia tambah berdiri, duduk. Ya, bukan tasyahud, dia duduk, dia baca juga tasyahud. Ini disyariatkan sujud sahwi. Adapun kalau dia melakukan gerakan, ya, misalnya dia berjalan, membuka pintu, ya, maka ini di pembahasan gerakan sholat. Bukan di pembahasan lupa atau tidak. Ya. Jelas ya? Kalau masalah gerakan. Nah, dan gerakan yang banyak kalau dia sengaja itu batal sholatnya. Kalau gerakan banyak, kalau gerakan sedikit tidak apa-apa kalau diperlukan. Ya. Kalau gerakan sedikit. Ya. Contoh gerakan sedikit misalnya, ya. Ada orang yang menutup pintu dia lagi sholat. Dia bergerak sedikit membuka pintu, kemudian lanjut sholat. Jadi tidak apa-apa, gerakan sedikit. Jelas ya? Ya. Sebutkan di sebagian apa? Fatwa Lajnah Daimah. Ya. Seorang sedang sholat di rumahnya, depan telepon. Teleponnya bunyi. Ya. Maka Lajnah memberikan fatwa tidak apa-apa dia mengangkat telepon itu, kemudian dia membaca subhanallah atau memperdengarkan apa yang dia baca supaya orang itu tahu bahwa dia sedang sholat. Yang teleponnya bunyi terus sambil dia sholat, mengganggu. Gerakan sedikit. Ya, dan ini semisal dengan kejadian yang sering terjadi di masa sekarang ini. Ya, dan sholat hampir ribut saja terjadi. Mengganggu orang yang sholat. Dan muskilahnya orang yang membawa HP ini, ya, seakan-akan dia sangat khusyuk sekali. Seakan-akan tidak ada HP yang bunyi di kantong. Iya. Dan ini keliru. Harusnya dia bergerak sedikit, matikan HP-nya selesai. Tidak mengganggu orang yang apa? Orang yang salat. Dan itu ada di fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau membolehkan. Kalau itu gerakan sifatnya apa? Sifatnya sedikit. Gerakan sifatnya sedikit. Baik. Jadi ini tidak termasuk ya di pembahasan sujud sahwi kita. Ini kalau dia menambah sesuatu yang merupakan rukun di dalam sholat. Iya. Apakah dia menambah rakaat, ya sujud, berdiri atau semisal dengannya.
Kemudian yang kedua yang diterangkan oleh penulis di sini, saya jelaskan dulu ya, bagaimana bentuk-bentuknya. Nanti saya terangkan tentang di mana sujud sahwi. Nah, itu pembahasan lain. Kemudian di sini kata penulis au naqasa. Yang kedua wa naqsun, dan dia mengurangi. Ini jenis yang kedua dari jenis lupa. Dia lupa kewajiban. Rakaat kedua harusnya dia duduk apa? Tasyahud awal. Tapi dia tidak duduk tasyahud, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Dia lupa. Iya. Jelas ya? Dia ruku. Ya. Ini tidak langsung berdiri saja. Dia lupa membaca sami Allahu liman hamidah. Ya. Maka ini sujud sahwi. Sifatnya sujud sahwi karena dia mengurangi. Nah, kalau dia lupa sebuah rukunnya, tetapi kalau kewajiban yang dia lupa. Kalau dia lupa rukun, ini rukunnya tidak boleh di sujud sahwi saja. Tapi rukun itu harus dia apa? Dia datangkan. Ya. Jelas ya? Di rakaat pertama misalnya, seorang lupa sujud keduanya. Ya. Dari duduk atau dari sujud pertama, dia langsung berdiri ke rakaat kedua. Dia lupa. Ya, begitu mau membaca, baru dia ingat. Maka seperti ini dia harus balik lagi dulu. Balik lagi, duduk antara dua sujud, kemudian dia sujud kedua. Karena dia lupa dua, sujud di antara dua sujud dan sujud keduanya dia lupa. Setelah itu dia berdiri, dia melanjutkan salatnya seperti biasa. Ini kalau dia lupa rukun, apa dia mengurangi rukun? Ya, sama dengan menambah tadi ya. Kalau dia menambah misalnya rakaat kelima, dia berdiri ke rakaat kelima lupa. Setelah berdiri ke rakaat kelima, baru dia ingat bahwa dia menambah apa? Rakaat kelima. Ini apa? Dia lanjutkan atau dia? Dia duduk. Dia wajib untuk duduk. Sebab kalau dia lanjutkan batal salatnya, dia sengaja. Bukan lagi lupa, karena sengaja menambah. Jelas ya? Karena itu sering ditanyakan. Ada salat jamaah, begitu tasyahud terakhir, imamnya berdiri, dianggap bahwa itu belum rakaat terakhir, belum tasyahud terakhir, berdiri. Diingatkan oleh makmum, subhanallah, imamnya tidak mengerti. Kenapa makmum di belakang ini? Ribut-ribut saya. Ini salat saya sudah benar. Ini rakaat terakhir. Imamnya yakin. Jelas? Sekarang makmum apa yang dia lakukan? Dia ikut imam? Jawabannya tidak boleh dia ikut imam. Kalau imamnya tidak ada masalah, jadi udur. Kenapa? Lupa. Tapi kalau makmum, dia tahu imam ini apa? Menambah. Kapan dia ikut imam? Itu artinya mereka sengaja menambah, batal salat mereka. Ya, karena itu kewajiban makmum, dia duduk menunggu sampai imam apa? Ya. Imam duduk tasyahud. Jadi begitu imam duduk tasyahud, dia ikut salam bersama siapa? Bersama imam. Ya. Begitu caranya. Jelas ya? Baik. Ini mengulangi. Kemudian yang ketiga wasyakkun dan ragu. Ya. Ragu itu adalah dia di antara dua kemungkinan. Tidak bisa menimbang yang mana yang kuat antara dua kemungkinan. Atau ada dua kemungkinan dia lebih condong kepada salah satu dari keduanya. Golongan kurban, kecondongan. Tapi dia tidak yakin. Dia di rakaat ketiga, dia ragu ini ketiga atau keempat. Keraguan ini ada dua kemungkinan. Mungkin dia tidak bisa tentukan, dan mungkin dia berkata, oh kemungkinan ini sudah rakaat keempat, kemungkinan. Dugaan besarnya begitu, tapi dia tidak yakin. Jelas ya? Ini dua keadaan ragu. Dan ini memberikan perbedaan dalam apa?
dalam hukum di mana sujud sahwinya. Karena sujud sahwi itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ada yang sebelum salam dan ada yang setelah apa? Setelah salam. Jadi ada sujud sahwi sebelum salam dan ada sujud sahwi setelah apa? Setelah salam. Ya, sisa sekarang kapan sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam dan kapan sujud sahwi dilakukan setelah salam. Ya, kalau dia menambah, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau dia menambah. Ini dalam banyak riwayat keterangannya. Di antaranya adalah hadis tentang kisah Dzul Yadain. Nabi SAW baru 2 rakaat salat duhur atau asar, baru 2 rakaat dia salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu beliau berdiri, duduk, bersandar di masjid. Didatangi oleh Dzul Yadain. Sahabat yang lain diam. Dzul Yadain bertanya, pertanyaannya ya sangat beradab. Dia berkata, ya Rasulullah, apakah salat itu sekarang sudah berkurang jumlah rakaatnya atau melupa? Kata Nabi, tidak berkurang jumlah rakaatnya dan saya juga tidak lupa. Karena ini antara Nabi dan Dzul Yadain yang berkata ada kekurangan, Nabi berkata tidak. Maka Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, apakah benar seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Para sahabat yang lain menjawab, benar ya Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah langsung berdiri. Lalu mengimami para sahabat menambah berapa? 2 rakaat. Setelah menambah 2 rakaat, kemudian salam, setelah itu beliau sujud sahwi. Ya, 2 kali sujud, setelah itu salam. Jelas ya? Maka ini karena apa? Dia menambah apa di sini? Beliau menambah apa? Menambah salam. Ya, menambah salam. Jelas ya? Maka ini sifatnya tambahan. Baik. Kemudian yang kedua, kalau mengurangi. Iya. Kalau mengurangi itu sujudnya adalah sebelum salam. Kalau dia mengurangi, sujudnya sebelum salam. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Buhaina, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami para sahabat 2 rakaat. Ya. Beliau sholat mengimami, begitu sudah sholat 2 rakaat, harusnya beliau tasyahud, beliau tidak tasyahud, tapi langsung berdiri. Ya. Kemudian Nabi menyempurnakan sholatnya, jadi tidak tasyahud awal. Sekarang ini apa? Mengurangi atau menambah? Mengurangi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kata Abdullah bin Buhaina, begitu mendekati sholat selesai, kami tunggu beliau untuk salam. Ternyata beliau tidak salam. Tapi kabbara qabla taslim. Beliau bertakbir sebelum taslim, sebelum salam. Fasajadah sajadatain. Lalu beliau sujud 2 kali sujud. Wa huwa jalis, dan beliau dalam keadaan duduk. Tsumma sallam, kemudian beliau salam. Jelas ya? Ini kalau mengurangi. Ya, kalau sifatnya dia mengurangi, demikian keadaannya. Ya, seorang rakaat pertama, Allah Akbar, baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, langsung dia apa? Ruku. Ada yang kurang? Hah? Ada yang kurang? Apa yang kurang? Baca surah. Baca surah hukumnya apa tadi? Kita sebutkan bahwa yang lebih kuat hukumnya adalah apa? Wajib. Kalau wajib ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Ini sujud sahwinya di mana? Sebelum atau setelah salam? Sebelum salam, sebab dia sifatnya mengurangi. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, kalau dia ragu. Nah, kalau dia ragu ini ada 2 keadaan tadi. Ada 2 keadaan. Ada 2 keadaan. Kalau dia ragu, ya, dia tidak tahu yang mana yang benar. Saya ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Maka kalau tidak tahu yang mana yang benar, tentunya dia ambil yang paling meyakinkan. Kalau ada 3 dan 4 yang meyakinkan, yang mana? Ya 3. Tentunya 3 sudah apa? Meyakinkan. Dia hanya ragu antara 3 dan 4. Ya. Jelas ya? Maka kalau dia yakin seperti ini,
Apa dia ragu kemudian diambil yang meyakinkan, maka yang dituntunkan oleh Nabi adalah dia sujud sebelum salam. Sujudnya apa? Sebelum salam. Ini berdasarkan hadits Abu Sa'id riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi, falam yadri kam shalla, salatan aw arba'an, falyatrah asy-syak, wal yabni ala mastayqan." Kata beliau, apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia salat. Apakah dia salat 3 rakaat atau 4? Dia ragu. Maka kata Nabi, buang keraguan. Ambil yang meyakinkan. Yang meyakinkan berapa? 3. Kemudian kata Nabi, "Tsumma yasjudu sajadataini qabla an yusallim." Kemudian dia sujud 2 kali sujud sebelum dia salam. Jadi ini posisinya sebelum dia salam. Ya, sekarang kan dia ragu. Mungkin kalau dia ragu dia lanjutkan diambil 3, mungkin sholatnya itu 5 rakaat dan mungkin pas berapa? Pas 4 rakaat. Nah, sujud sahwi ini kalau dia lakukan, ya. Maka kalau dia misalnya sholat ternyata 5 rakaat, sujud sahwinya ini menggenapkannya. Jelas ya? Nah, kalau ternyata sholatnya sudah benar 4 rakaat, maka sujud sahwi itu adalah targhiman li syaitan. Adalah hal yang membuat syaitan itu marah. Ini salah satu riwayat yang menjelaskan keutamaan sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini adalah hal yang apa? Menyempurnakan sholat dari kekurangan. Baik, ini kalau ragunya tadi dia tak bisa menentukan. Dia ragu dan tidak bisa menentukan. Salah satu dari 2 kemungkinan. Ya, keraguan jenis yang kedua, dia ragu tapi bisa menentukan. Kalau dia ragu antara 3 dan 4. Tapi dugaan besarnya dia sudah berapa? Sudah 4. Itu dugaan besarnya. Maka yang seperti ini, ya, yang dia lakukan adalah dia menyempurnakan sholatnya 4 rakaat. Setelah itu dia salam. Setelah salam dia sujud sahwi. Jadi sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Ya, dan ini berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra shawab, falyutimma alayhi, thumma liyasjud sajadatain." Apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, hendaknya dia memilih yang benar. Dia pilih yang benar. Ini kan tadi ada kemungkinan antara 3 dan 4. Dia sudah pilih yang benar. Ini dugaan besarnya dia pilih. Kalau dia sudah pilih, dia sempurnakan sesuai dengan pilihannya. Namun setelah itu dia sujud sahwi. Sujud sahwi kapan? Setelah salam. Baik. Jadi ini kesimpulan yang berkaitan dengan sujud sahwi. Dan perlu saya ingatkan bahwa sujud sahwi itu hanya 2 kali sujud. Bacaannya seperti bacaan biasa. Bacaan sholat yang lainnya. Dan sujud sahwi itu tidak ada tasyahud lagi. Tidak ada apa? Tidak ada tasyahud lagi. Memang ada sebagian hadis yang menjelaskan ada tasyahud, tapi hadisnya lemah. Ya. Jadi kalau dia sudah tasyahud untuk sholatnya, kemudian dia sujud sahwi, ya, dia duduk, langsung salam saja. Tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi tasyahudnya. Baik, selesai sudah kaidah yang keberapa? Ke-23. Sekarang kita pindah kepada kaidah yang ke-24. Ini tentang waktu-waktu terlarang melakukan sholat. Kaidah tentang waktu-waktu terlarang melakukan sholat. Kata beliau, awqatun nahyi khamsatun. Waktu-waktu terlarang ada 5. Iya. Ini penjelasan tentang waktu terlarang melakukan sholat. Dan penulis di sini menyebutkan 5 waktu terlarang untuk melakukan sholat. Kata beliau, waktu terlarang yang pertama ba'dal fajri hatta tatlu asy-syams. Yang pertama setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ya. Sholat subuh sampai matahari terbit. Kemudian yang kedua, dia kalau dikatakan sampai matahari terbit, ya, dari sholat subuh sampai matahari mau terbit,
Ya, belum lagi matahari selesai apa? Terbit. Sampai matahari mau terbit. Ya. Kemudian yang kedua, kata beliau, inda tulu'iha hatta tartafi qaida rumhin. Ketika terbitnya, jadi ketika bola lingkaran matahari ini naik, nah, ini masih waktu terlarang. Ya. Waktu terlarang sampai tartafi qaida rumhin, sampai matahari ini tinggi sekitar 1 tombak. Ya, dan ini menurut Syekh Ibnu Utsaimin, sekitar 1 tombak ini sekitar 15 menit. Sekitar berapa? 15 menit. Iya. Baik. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, kita baca dulu semuanya. Setelah itu kita baca dalil-dalil ini. Kemudian yang ketiga, wa inda qiyamiha hatta tazul. Yang ketiga, matahari itu berada tegak di tengah. Qiyam, tegak berdiri di tengah. Hatta tazul, sampai matahari itu tergelincir. Sampai matahari tergelincir. Iya. Kalau seorang mengambil kayu yang lurus, dia tancapkan, itu akan kelihatan ya, matahari begitu terbit, bayangan kayu ini panjang sekali. Jelas ya? Matahari semakin naik, maka bayangan kayu semakin pendek. Semakin naik matahari, semakin pendek bayangan kayu. Begitu matahari berada di tengah-tengah, bayangan kayunya sudah apa? Sudah hilang di sebelah. Apa namanya? Awalnya dia kelihatan. Nanti dia akan berpindah ke sebelah yang lainnya. Ya. Ya, tadinya bayangannya di sebelah barat, ya, karena matahari terbit dari timur, nanti akan hilang. Setelah itu, ketika matahari tergelincir ke barat, maka bayangan akan mulai muncul di arah mana? Di arah timur. Jelas ya? Ketika berada di tengah inilah yang waktu terlarang. Ya, ketika berada di tengah sampai matahari tergelincir. Sampai matahari tergelincir. Ya. Dan di pembahasan waktu-waktu sholat, ya dimaklumi ya, ketika matahari tergelincir itu ada bayangan. Ya, setelahnya muncul. Dan bayangan yang muncul itu tergantung garis khatulistiwanya. Ya. Ada bayangan yang muncul di sebagian garis khatulistiwa, dia langsung sejengkal bayangan yang muncul. Ya, ada yang langsung setombak sebagian tempat. Jelas ya? Baik. Nah, ini semuanya diperhitungkan. Jadi waktu zawalnya, waktu tergelincirnya, demikian keadaannya. Kemudian yang keempat, wa ba'da al-'asri hatta tatabayyafa lil-ghurubi. Ya. Kemudian yang keempat, setelah sholat asar. Waktu yang terlarang yang keempat, setelah sholat asar, sampai matahari itu bersiap untuk terbenam. Tatabayyaf lil-ghurub, itu artinya sudah siap untuk apa? Terbenam. Ya belum terbenam, tapi sudah siap untuk apa? Terbenam. Jadi bahasa yang dipakai oleh penulis di sini kurang detail untuk bahas tatabayyaf. Ya, sebab di konteks haditsnya apa? Itu sampai matahari terbenamnya, bukan siap untuk terbenam. Ya, kalau siap untuk terbenam kan sebelum terbenam, ya kan? Ya, karena itu, ya mereka ada yang memberikan ukuran. Berapa ukuran sebelum terbenamnya? Ada yang memberi ukuran sekitar 1/4 jam sebelum terbenamnya. Ada yang memberikan ukuran dilihat kepada cahaya matahari. Kalau dia sudah menguning, nah itu sudah habis waktu terlarang. Nah, ini kurang tepat. Yang lebih tepatnya, karena di dalam hadis Abdullah bin Amr riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza ghaba hajibus syams fa akhiru as-salata hatta taghrib." Apabila hajibus syams sudah hilang, maka akhirkanlah salat sampai dia terbenam. Jadi diberikan ukuran sampai apa? Sampai dia terbenam, bukan sampai mendekati terbenam. Ya. Bukan sampai dia mendekati terbenam. Baik. Kemudian yang kelima, wa idza tabayyaqat lil ghurubi hatta taghrub. Ketika dia bersiap turun, terbenam hingga dia benar-benar terbenam. Iya. Sampai dia benar-benar terbenam. Ini 5 tempat.
Ya, dan 5 tempat ini kadang diringkas oleh para ulama menjadi 3. Ya, jadi hanya disebutkan dari setelah sholat subuh sampai matahari terbit, begitu saja. Kan ini sudah masuk 2 kan di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari berada di pertengahan tergelincir. Kemudian yang ketiga dari setelah asar sampai matahari terbenam. Nah, ini bagi siapa yang meringkas, rinciannya 5, tapi ringkasannya 3. Jelas ya? Rinciannya 5 waktu terlarang, ringkasannya berapa? 3. Iya. Baik. Nah, saya berikan contoh supaya lebih jelas. Andai kata misalnya matahari itu terbit jam 6. Iya. Dia mulai terbit jam 6. Selesai terbit misalnya jam 6.15 menit selesai terbit. Seorang melakukan sholat subuh jam 5 selesai sholat subuh. Maka waktu terlarang dia sholat dari jam 5 sampai jam 6. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua dari jam 6 sampai jam 6.15. Ini waktu yang kedua. Jelas ya? Ini 2 waktu. Tapi kalau kita rinci, seperti rincian mengatakan 3, dari sholat subuh sampai terbit. Gabungkan aja semuanya. Berarti dari jam 5 sampai jam 6.15. Jelas ya? Jadi itu saja sebenarnya. Hanya di pembahasan membahasakannya, tapi makna yang mereka inginkan sama. Ya. Ada pun dalil bahwa ini adalah waktu-waktu terlarang. Ada beberapa hadis yang menjelaskannya. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syams wa 'anis salati ba'da as-subh hatta tatlu asy-syams. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari salat setelah asar sampai matahari itu terbenam. Dan Nabi melarang salat melarang salat setelah salat subuh sampai matahari itu terbit. Ini hadis Abu Hurairah. Hadis yang kedua adalah hadis Uqbah bin Amir riwayat Muslim. 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna atau an naqbura fihinna mautana. Ya, ada 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kami untuk melakukan salat pada 3 waktu ini, atau menguburkan orang yang meninggal di antara kami pada 3 waktu ini. Yang pertama, hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi. Yang pertama ketika matahari itu terbit sampai dia tinggi. Ya, tingginya tadi diberi kadar berapa? 1 rumah. Dan ini syahid pembahasan salat Id. Karena salat Id dilakukan di kadar itu. Kemudian yang kedua, wahina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tamil asy-syams. Dan ketiga, matahari tegak berada di tengah sampai ia tergelincir. Yang kelima, yang ketiga, wahina tadayyaqu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Ketika matahari sudah bersiap untuk terbenam sampai ia terbenam. Ini 3 waktu lainnya. Jadi dari hadis Abu Hurairah 2, hadis Uqbah bin Amir 3. Semuanya berapa? Semuanya 5 waktu. Semuanya 5 waktu terlarang. Ya, 5 waktu terlarang inilah yang yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama. Ada yang menambah waktu selain daripada 5 ini, tapi hadis-hadisnya tidak kuat. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang 5 waktu terlarang. Kaidah yang ke-25 setelahnya ini adalah pelengkap untuk kaidah yang ke-24. Kita baca kaidah yang ke-25. Kata beliau al-khamisatu wal 20, kaidah yang ke-25. As-salatu fi waqtin nahi thalathatu aqsam. Salat pada waktu terlarang itu terbagi 3. Ya. Ini sekarang setelah kita tahu waktu-waktu terlarang itu apa, sekarang dirinci oleh penulis apa hukum salat di waktu terlarang. Apa hukum salat di waktu terlarang? Beliau katakan bahwa salat di waktu terlarang terbagi 3. Qismun yuf'alu bi ghairi khilafin. Kal-fard. Ada satu jenis salat boleh dilakukan tanpa ada silang pendapat di kalangan ulama. Maksudnya boleh dilakukan menurut kesepakatan. Seperti sholat apa? Seperti sholat wajib. Kal-fard. Nah, seorang bangun sholat subuh. Ya, dia bangun
sudah jam 6 pas matahari terbit. Nah, di sini pas matahari terbit, nggak boleh dia menunggu. Oh, saya tunggu sampai jam 6, 15 menit. Matahari terbit baru saya sholat. Tidak. Dia langsung melakukan apa? Melakukan sholatnya. Sebab ini sholat fardu. Karena itu Nabi SAW tidak memberikan rincian. Man nama an salatihi aw nasiya anha fa waqtuha hina ma dzakaraha. Siapa yang tidur dari salatnya itu dia lupa waktunya ketika dia ingat. Langsung dia salat. Jelas ya? Langsung dia salat. Baik. Ini kalau salat wajib ini tidak ada silang pendapat. Di kalangan ulama dilakukan. Keadaan yang kedua kata beliau wa qismun la yuf'alu bi ghairi khilafin kan nafsil mutlaq. Dan ada satu kisim, satu bentuk salat nafilah atau satu bentuk salat tidak boleh dilakukan di waktu terlarang. Dan ini tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Contohnya seperti apa? Salat sunnah mutlak. Contohnya seperti salat sunnah mutlak. Iya. Kalau salat sunnah mutlak itu dia salat sunnah tidak terikat dengan waktu, tidak terikat tidak terikat dengan sebab. Dia mutlak. Ya. Jelas ya? Dan telah kita bahas ya di pembahasan salat-salat sunnah ada namanya salat mutlak. Ini yang tidak diperbolehkan di sini di waktu terlarang. Yang sifatnya mutlak. Dan yang ketiga qismun mukhtalafun fihi wa huwa ma lahu sabab. Dan ada jenis ketiga dari jenis salat, ini silang pendapat di kalangan ulama boleh atau tidak. Yaitu salat yang punya sebab. Seperti salat tahiyatul masjid. Ini 2 rakaat dilakukan di masjid disebabkan karena apa? Masuk masjid. Atau salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ya. Ini salat sunnah dilakukan disebabkan karena apa? Karena wudu. Dia punya sebab. Ya. Jelas ya? Baik. Salat yang punya sebab ini silang pendapat di kalangan ulama. Dan pendapat yang lebih kuat, ini pendapat yang merupakan pendapat jumhur ulama dan kebanyakan ulama kita di masa ini juga memfatwakan bahwa salat yang mempunyai sebab itu boleh dilakukan di waktu terlarang. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Shalih Fauzan dan selainnya dari para ulama kita di masa ini. Ya, jelas ya? Ya, kalau misalnya seorang masuk setelah salat asar, dia masuk setelah salat asar ke masjid. Kan masuk masjid, salat apa? Tahiyatul masjid. Boleh atau tidak dia salat tahiyatul masjid? Jawabannya boleh, sebab tahiyatul masjid punya apa? Punya sebab. Ya. Nah, demikian. Ini keadaan yang ketiga. Jadi keadaan yang ketiga ini yang lebih kuat dari 2 pendapat bahwa salat yang punya sebab itu boleh dilakukan di waktu terlarang. Baik, selesai sudah ya pembahasan untuk kaidah yang ke-25. Kaidah yang 26 dan seterusnya insyaallah kita bahas besok nanti.